velg itu atau dunia modifikasi itu semacam fashion, karena gaya tuh nggak mungkin bisa cuma satu. Kita nggak bisa mungkin bilang gaya yang begini, karena setiap orang beda-beda kan. Kalau memang mau begitu bisa dibuatin. Di luar gaya, nomor satu kita harus safety dan proper. Mungkin nggak ada teknologi setelah Force, Om. Gue pribadi adalah Om Bowo ini benar-benar menjadi panutan gue ya. Benar-benar pujaan gue banget. Halo SD people, kembali lagi gue sama Ovi. Terima kasih juga gue bisa ada di Permaisuri, bisa melakukan live. Ini kayaknya aneh buka dulu ya biar gampang suaranya jelas. Dan di sini sangat spesial banget bisa ditemenin live langsung sama Om Wibowo, Om Bowo dari Permaisuri Ban. Terima kasih Om Bowo, terima kasih Om. Bisa dilepas Om, mungkin kita Saya juga terima kasih diajak ngomong Opi nih. Siap Om Bowo. Nah ini salah satunya kalau buat gue pribadi adalah Om Bowo ini benar-benar menjadi panutan gue ya sebenarnya. Ini curhat sedikit nih pribadi. Bahwasanya dalam dunia modifikasi kalau nggak ada Om Bowo, lu bisa bayangkan nggak mungkin ibaratnya tuh ada Warp, nggak mungkin tuh ada Frozen dan lain-lainnya. Nah Om Bowo ini benar-benar ibaratnya tahu banget mengenai ibaratnya produk apa sih lagi in gitu ya kan, apa sih yang kira-kira nggak kalah Indonesia dengan produk yang ada di Amerika, ada yang di Jepang seperti apa. Ini benar-benar terima kasih bahwasanya ini the good fighter buat ibaratnya mengenai rim, wheels, ini udah nggak ada lagi, adalah Om Bowo dari Permaisuri dan timnya dan rekan-rekannya. Thank you banget Om Bowo. Pastinya terima kasih banyak nih atas waktunya Om. Ini kita nih ada di Permaisuri kan Om ya. Yeah. Bahwasanya ini Permaisuri yang ada di Sunter ini kalau nggak salah baru running ini di Februari 20 ya Om ya. Tapi entah gimana karena tempatnya cozy banget dan karena produknya juga gokil. Walaupun di masa pandemi kemarin, terus juga masih sekarang kita masih jaga kesehatan, protokol apa segala macam, tapi benar-benar Permaisuri ini menunjukkan eksistensinya bahwasanya untuk kita penggemar modifikasi itu tetap untuk bisa eksis. Om, kiat-kiatnya gimana nih Om untuk ke depan? Apakah punya project ke depan lagi Om Mitsubishi untuk buat kalangan-kalangan modifikasi ya, banyak genrenya untuk di Indonesia seperti apa Om? Velg itu atau dunia modifikasi itu semacam fashion. Yes. Ya dong. Yeah. Kita nggak mungkin ngedadanin mobil sekarang dengan gaya lama, kecuali memang sengaja begitu. Iya. Ya, maksud saya dengan gaya lama itu kita mobilnya baru, expander keluar tahun berapa? 2017. Ya, 2017. Saya nggak mungkin menawarkan produk yang gayanya tahun 1997, 1980-an. Itu sama aja kayak saya suruh pakai baju engkong kita ya kan, mau mereknya apa juga zaman dulu ya kan nggak matching. Dan nggak ada itu istilah baju klasik, baju lama gaya baru ada. Tapi kan kita bukan pakai baju yang lama, ya kan. Jadi kalau misalnya itu sama dengan velg, mungkin ada velg yang modelnya gaya lama, tapi udah versi sekarang. Ya itu bukan velg lama ditawarin untuk mobil baru. Karena velg itu walaupun satu part yang lepas dari mobil, tapi nyatu dari mobil untuk gayanya. Maksud saya begini, bisa nggak kita kasih velg yang gayanya waktu dibikin itu untuk mobil tertentu, misalnya tahun 90-an, lalu dimasukin ke mobil yang tahun 2010 ke atas, pasti nggak bakal masuk uratnya, betul. Ya kan? Begitu juga kalau sebaliknya, mobil lama lalu kalau kita suruh ngedalain umpamanya Mercy Tiger gitu, terus pakai velg zaman sekarang ya pasti juga nggak bakal cocok juga. Harus yang seera lah, satu zaman. Siap. Ya dong? Iya. Nah, kalau kayak begituan makanya kita harus selalu yang tadi kamu bilang, kita harus up to date selalu. Dari mana sih tren sekarang mau kemana sih gitu. Ya, jadi dari mana akan kemana kita harus tahu. Bagaimana taunya? Ya itu tugas saya dan sebenarnya sama semua teman-teman juga untuk tahu di luar negeri ada apa sih. Nggak selalu luar negeri, sorry saya koreksi. Lagi apa sih yang lagi in ya kan? Nah, lagi gaya itu yang gimana?
Karena gaya tuh nggak mungkin bisa cuma satu. Kita nggak bisa mungkin bilang gaya yang begini. Karena setiap orang beda-beda kan. Yang ada yang sukanya gaya begini, ada yang suka racing, ada yang suka elegan, ada macam-macam. Nah, itu tapi yang terbaru sekarang dalam gayanya masing-masing apa gitu. Oh gitu ya, Om ya. Nah, tinggal kita mesti masukin satu hal lagi, gaya tapi yang harus bermutu. Siap. Ya, jadi nggak boleh sembarangan gaya, nggak boleh salah. Yang penting harus safety, tepat speknya, yang benarnya apa. Siap. Nah, pastinya ya itu lebih dalam lagi tuh menurut Om Bowo adalah bisa aja lu style apa segala, tapi juga tingkat safety-nya juga dicermati juga, Pak. Bahwasanya kalau memang udah pelak-pelak era yang udah update banget tuh, Om, pastinya teknologinya juga udah canggih, Om ya, pastinya seperti kayak gitu, Om. Tapi pernah nggak sih, Om, kayaknya kan banyak yang bertanya nih, Om, ke kawan-kawan, karena Om udah lama salah satu senior dari dunia velg gitu, Om ya. Ada nggak sih, Om, dari customer yang dulu pernah beli di Om, tapi eranya dia udah nggak keluar lagi tuh seri itu, dia request lagi mau model seperti yang kayak dulu lagi itu. Itu mungkin nggak sih, Om? Bukannya mungkin, udah terjadi. Udah terjadi, jadi Om. Begini, ada ya misalnya kamu ada satu velg yang kamu suka banget ya, tapi udah nggak ada lagi nih. Discontinue ya, Om ya. Ya. Dulu nggak mungkin ya. Oke, caranya nggak ada yang nggak mungkin ya. Nggak. Mungkin aja. Cari, kalau emang nyari ntar nggak tahu di mana, mungkin sampai ke Rusia atau kemana ketemu. Tapi susah ya. Ya, cara keduanya adalah kalau memang mau begitu bisa dibuatin. Oh bisa. Aneh kan? Iya. Jadi gini, kamu misalnya suka model tertentu, model A ini, yang udah pabriknya udah nggak bikin lagi. Nah sekarang tuh kita bisa buatin 4 biji buat kamu aja. Nah, dan denger signature, Om ya, bisa. Oh iya, bahkan kalau misalnya kayak komunitas nih, XMOC mau bikin desain sendiri, yang bener-bener. Sorry, Om, Xmok, Om. Xmok, iya. Sorry, salah banget. Xmok itu bikin sendiri, khusus buat anggota, desain sendiri. Kita bikin misalnya berapa set gitu yang buat ini, bisa dibuatin dan nggak ada di luaran. Jadi kalau misalnya ada expander dari mana lagi, ini beli di mana, nggak bisa, hanya buat Xmok. Hanya gitu bisa aja itu. Gila, ini baru kalau ini. mau dibuatin satu juga bisa, karena kan gini, orang beli velg itu kan, masa sih ada velg seragaman nanti disangka gratisan. Oh, velg lu sama, velg lu sama. Ke mall ketemu 3 di parkiran lagi. Lucu juga sih, Om. Iya kan, lagi lampu merah lihat-lihatan sama. Di komplek rumah ada 5. Nggak lucu itu kan. Itu namanya bukannya mau gaya-gayaan velg, itu namanya jatah itu. Nah, nasi kotak kali samaan semua. Om, gini Om, ada beberapa nih, ya kan, ini terlintas aja di saya nih, Om, bahwasanya ada kawan-kawan, saya sih udah pernah menjawab tuh waktu itu di vlog lalu, bahwasanya mengenai permaisuri. Jadi ada beberapa orang, wow, Bang, ini apa segala macam. Tapi pas saya coba sendiri, saya penasaran. Ternyata, contoh nih Om ya, kita open-openannya ini, masalah kayak umpamanya spuring. Memang price-nya memang sekian. Tapi pas saya tanya, ternyata itu untuk bisa 1 tahun dan 3 pengambilan kan, Om, seperti kayak gitu. Nah, kalau dipikir, justru bener kata Om Bo, waktu itu kita discuss juga, bahwasanya mobil dalam 1 tahun pastinya harus ada perawatan juga. Ya kan, namanya kita pakai setiap harinya apa segala macam, toh jatahnya juga pun bisa diambil kapan aja umpamanya diperlukan. Nah seperti itu, Om. Menurut Om, kira-kira masih bisa welcome nggak, Om, ke depan kita untuk kawan-kawan komunitas kayak, atau umpamanya solo-soloin umpamanya modifikasi lain gitu, gimana? Menurut Om, masukan Om gimana nih? Oke, dasarnya adanya pelayanan seperti itu ya. Tadi kan kalau bilang, kalau di luaran ngomonginnya pasti pada bilangnya mahal. Itu. Ya, kalau tapi saya ngeklaim bilang enggak loh. Karena kalau seorang bilang gitu ke saya, permaisuri mahal, emang mahal. Karena tapi bukan kemahalan. Betul loh. Beda ya. Betul. Mahal sama kemahalan beda. Nah, dasarnya bisa begitu karena apa? Karena saya selalu ngebayangin diri saya sebagai customer. Iya. Saya nggak harus tahu produknya apa, ya customer. Tapi kalau saya ke dokternya harus ngasih tahu produk terbaik, obat terbaik, dan cara yang terbaik gimana. Kan begitu. Iya. Jadi jangan sembarangan kita sebagai yang dokternya, yang ngelayanin ini,
harus ngasih yang bener. Ya. Nah, kalau soal tadi yang kamu bilang apakah itu dasar dari customer, sekarang saya pakai ban. Lalu habisnya setengah. Habisnya karena nggak rata. Rata gitu. Itu ban yang sebenarnya bisa dipakai lebih efisien, lebih lama. Jadi umurnya mungkin cuma setengah. Iya, gara-gara Nah salah. itu dia, ya itu dia kita kasih misalnya kayak tadi spurring ya, yang kita juga sebutnya sebagai alignment. Bukan hanya sekali. Kalau sekali itu berarti kamu hanya membeli sekali aja. Habis gitu sebodoh amat ya lo gimana? Iya. Kan begitu. Iya. Nah sekarang kita kasih perawatan terus supaya ya saya bukan mau kamu datang hari ini spurring udah selesai bye-bye. Bener nggak nih yang kita kerjain nanti ke depannya bagaimana? Iya betul. Begitu juga gimana iya. ya? Karena begitu juga dengan kalau kamu beli ban, ya. Kenapa kita kasih balancing free selamanya, nitrogen free selamanya, tambal ban selamanya, macam-macam deh ya. Karena saya dulu sering banget lihat orang datang mau ganti ban, kenapa Pak bannya? Wah ini habis, saya lihat bannya habis itu baru setengah. Iya, Jadi nggak benar. mubazir gitu. Ya, jadi kita just senang aja kalau suruh jual ban terus, cuman jual bannya yang benar gitu. Jadi jangan misalnya jual kopi nih, kopinya pada habisnya cuma setengah-setengah, sayang gitu. Kan kita ngarepnya juga kopinya dinikmati sampai habis kan. Nah, ini penting Om Bowo nih langsung bilang. Jadi ban itu kalau bisa dipakai sampai semaksimal mungkin. Betul, makanya kita kasih perawatan free selamanya. Iya. Dan orang kan juga kadang-kadang males kan. Aduh, ban itu bukan sesuatu yang orang cari. Ya. Kamu boleh survei nih teman-teman di kantor apa di mana yang punya mobil, tanya ban kamu apa? Ban mobil kamu apa? Dia juga, saya rasa 80% nggak bisa jawab. Iya. Ya, mereknya apa, apalagi ukurannya. Ya. Karena bukan sesuatu yang kita liatin seperti velg bahkan. Mungkin kalau tanya velgnya apa dia tahu. Kalau bannya apa dia orang apa tipenya, masih belum tahu. Ya, paling standar-standar. Nah, itu pentingnya untuk kita kasih perhatian ke situ karena ban itu juga pengaruh sampai ke hemat enggak bensinnya. Iya, betul. Ya kan kalau bannya nggak ini shock breaker juga bisa ngaruh. Kayak betul, gitu. betul. Makanya ya tadi saya bilang kita nggak kasih cuman oke, supaya murah 100.000 aja tapi habis itu saya juga nggak peduli gitu ya Om ya. Siap. Nah Om, bahwasanya ada dengar informasi juga nih bahwa itu alat yang ada di permaisuri mengenai umpamanya spurring, balance-nya, dengar katanya Om, ini bener apa enggak nih katanya, benar-benar yang paling terbagus yang ada di Indonesia lah mungkin seperti itu Om. Benar sih Om? Tergantung dengar dari siapa. Enggak. Oke, dengarnya dari kawan. Dengar begitu, yang penting nomor satu kalau dengar itu kamu harus datang menyaksikan sendiri. Nah, kan Mas Hopi udah lihat sendiri ya. Okay. Asli. Pertanyaannya, kenapa kita perlu alat-alat itu? Ya, jadi kalau kamu ngikutin terus, sebenarnya kita selalu mau up to date alat ini, bukan buat bengkel gue paling canggih, bukan soal itu. Karena kayak tadi, ngobatin orang zaman dulu sama ngobatin orang zaman sekarang beda. Penyakitnya mungkin beda. Betul. Ya dulu juga nggak ada penyakit yang krusial ya Om. Iya kan, sama dengan mobil juga. Perangkat yang kita kebayangin dokter gigi deh. Kalau dokter gigi, mungkin zaman saya kecil tuh kita pasang behel kayak apa sih? Iya. Nah, alat dokter gigi yang buat pakai behel juga kayak apa masih sih? Ya kan? manual banget. Iya, kayak udah kalau sekarang kita udah ngeliat bor begitu udah buset ini mau diapain gua ya kan? Nah tapi dengan orang zaman sekarang, dengan mobil zaman sekarang, dengan problem yang zaman sekarang itu juga mesti update juga. Jadi kalau kita ngomongin soal mobil dan perawatannya, bukan soal kita semata-mata peleknya paling baru, paling trendy. Ngelayanin juga harus begitu. Bener nggak? Iya. Jadi bisa nggak saya pakai alat yang tahun lama untuk ngobatin mobil yang zaman sekarang? Nggak mungkin ngejar ya Om ya? Saya sendiri tadinya nggak percaya. Ya spurring gitu ya Om? Enggak ternyata. Banyak mobil-mobil, ya setiap mobil mobil tuh rada kayak manusia lah. Setiap mobil tuh sifatnya beda-beda. Ada yang caranya harus digini, ada yang begitu, beda-beda. Jadi, nah alatnya gimana? Masa alatnya masih pakai tahun, jangan kata tahun yang 90-an lagi. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa ngejar ya, seperti kayak gitu ya Om. Jadi kitanya juga mesti punya mindset yang kita juga harus bukan sekedar move on aja, tapi harus bisa adaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan mobilnya seperti apa, ya? Iya. Sampai sini setuju nggak? Setuju. Kalau ngomong sama saya, kalau nggak setuju harus bantah ya. Enggak, saya setuju, benar. Tapi kalau saya rasa begitu, kita nggak mungkin bisa. Ada pepatahnya lah, ya. Iya. Kunci lama nggak bisa buka pintu baru. Betul Om. Nah ini
Seperti begitu. Jadi kenapa kita harus update? Velgnya bentuknya sekarang begini. Pakai alat yang lama, ntar gores. Betul. Ya kan? Iya. Ngebalancingnya dulu pakai yang biasa aja. Sekarang mungkin karena bannya juga makin tipis. Misalnya bannya makin tipis. Berarti mesin balancingnya harus yang lebih sensitif. Iya. Jadi mungkin nggak saya bertahan dengan mesin yang 10 tahun yang lalu. Iya, benar. 20 tahun ini jadi nggak mungkin. Gitu. Benar, Ya? Om. Nah, Om, ini juga bahwasanya booming banget nih Om di kawan-kawan modifikasi bahwasanya permaisuri itu biasanya kalau memang ada kawan yang masih standar bener-bener mobilnya terus juga sampai di fittingin, sampai dilihat fitmentnya, pakai ban ukuran apa segala macam, bahwasanya bener begitu. Kenapa ya? begitu? Iya. Karena sekali lagi saya selalu membayangkan saya sebagai customer. Kalau saya ke toko baju, coba nih kita berdua ke mall. Bagus nih. Mau coba? Sorry Pak, nggak boleh. Gimana mau dapat feel-nya gitu ya, kan? Lalu pakai apps misalnya, digambar ke sini. Emang bisa kerasa enaknya apa enggak? Fitmentnya jatuhnya di sini atau enggak? Kan nggak bisa. Tahun 96 kita udah buat semacam kayak gitu. Itu belum ada loh. Saya minta teman saya yang bikinin khusus buat begitu. Itu nggak menolong. Karena kita benar-benar harus ngerasain, ngelihat, cobain. Makanya itu sebabnya kita invest di mesin-mesin yang bisa bongkar pasang tanpa ngerusakin velg. Betul Om. Sebenarnya kayak gitu juga termasuk kalau orang hobi velg ya. Kadang-kadang mobilnya dijualnya velgnya masih simpen. Iya. Jadi meja seperti di situ. Ya kan? Iya bener Om. Kalau velgnya belepetan bekas baret-baret mana lucu. Iya. Ya kan, nah itu juga semacam satu hal yang ya, mudah-mudahan bisa dihargain karena velg kamu tetap mulus gitu. Siap. Ya, nah tadi kembali ke pertanyaan kamu, dicobain kenapa? Velg itu kadang-kadang di display bagus, di mobil kamu belum tentu bagus karena warna, karena kecocokan apa-apa. Ada yang di display kamu nggak suka, tapi di mobil bisa bagus. Dan itu nggak bisa kamu cuma rendengin doang, benar-benar dipasang kayak apa. Ya kayak tadi saya bilang, kita sama-sama nyobain baju, nyobain celana apalagi. Wah ini bagus nih, kita dipakai sempit, cuttingnya beda, cuttingnya nggak cocok, kan gitu-gitu. Kalau nggak benar-benar dicobain, saya nggak percaya deh yang benar-benar fitment banget, benar estetikanya yang dari size jadi, semuanya ya. Itu kamu bisa lihat kesungguhan seberapa ingin kamu tuh pakai barang yang keren dan sesuai. Siap. Kalau cuma mau jual aja ya udah, saya gampang aja. Mau apa, merek apa nih, berapa duit, segala udah pasang, kan begitu. Tapi bukan itu yang kita mau. Makanya dulu saya pernah ikut pameran-pameran kayak di IMS dulu ya, kita jualan velg apa-apa. 75% pas datang ke toko kita, 75% balikin. Mungkin kalau biasanya orang ya udah pasang aja. Iya. Tapi kadang-kadang pas kita dipasang kok nggak cocok ya, nggak sesuai. Tuker deh yang lain deh, yang ini. Karena waktu beli begitu aja sama waktu ditempel itu beda. Pasti. Betul Om. Ya. Bener Om. Misalnya perasaan saya mobil saya putih nih, saya mau pakai velg putih. Putihnya nggak sama. Bukan jadi bagus, malah jadi jelek. Iya. Ya kalau mobilnya putihnya sama, velgnya putihnya sama, itu bagus. Tapi kalau putihnya beda, yang satu kan ada putih yang lebih kuning, ada putih yang metalik, ada putih yang solid, malah jadi nggak keruan. Siap. Kalau nggak dicoba, susah. Iya. Sampai segitunya permaisuri siap ya Om ya untuk karena bisa. kamu kalau dilihat sendiri puas dong. Ini bener apa yang saya bayangin itu ini loh. Iya, apa yang saya bayar itu ini loh. Apa yang saya akan pakai itu gini loh. Karena velg itu nggak ada orang beli velg kalau buat saya. Kita ke permaisuri itu untuk beli gaya. Kalau beli gaya itu harus bener gayanya. Iya benar. Kalau beli velg ya beli barang. Kita beli gaya. Gaya yang keren kayak apa sekarang? Ya, setuju Om, siap. Nah Om kan udah ke luar negeri, ketemu sama engineer dari Volkswagen, merek-merek, brand besar apa segala macam. Nah ini sih bukan mau gimana ya, menyampingkan yang ibaratnya pasar yang ada di Indonesia nih, bukan nih. Bahwasanya ini kita mau ngambil edukasi, pastinya ilmu dari Om lah, komunikasinya. Ini kan di luaran banyak Om, walaupun original tapi velgnya itu udah dari tahun berapa punya, udah pernah bekas restorasi apa segala macam. Nah selama Om ketemu sama engineer di luar itu apa segala macam, masih mungkin nggak sih Om, layak nggak sih Om dipakai kalau udah restorasi, udah pindah kanan kiri apa segala macam, dicari nolnya udah nggak dapet, itu gimana kiat Om itu menurut Om? Ini saya 28 tahun kerja velg ya.
Itu salah satu impian saya juga, saya bisa punya alat ngebetulin velg. Tapi kalau mau nanya ngebenerin anaknya bagaimana, mesti tanya bapaknya dong. Iya. Enggak. Saya tanya sama semua produsen velg, mau dari Race, mau dari HRI, mau dari Fosun, semua jawabannya ya nggak bisa. Nggak bisa bakal bener banget. Nah itu velg itu ya ada salah satu standar acuannya itu yang disebut runout. Runout itu kebulatannya berapa? Velg forge itu kenapa mahal? Kita cuma tahu mahal dan keren. Iya. Tapi sebenarnya itu yang runoutnya mestinya paling bener. Paling bener. Karena apa? Karena velg forge itu materialnya dia nggak pernah mencapai cair. Jadi dibentuk begitu itu dari apa? Dia nggak pernah meleleh gitu. Iya. Sementara di sisi lain yang velg cetak itu kan dari cair keluar dari cetakan. Iya. Nah itu waktu itu bisa terjadi 0,0 sekian gitu ya. Ya bayangin dari panas-panas didinginin, dicebur ke air, dipendingin gitu, pasti ada penyusutan Iya, apa lagi. betul. Nah dari situ kita yang paling penting itu kebulatan. Kebulatannya, presisinya itu ya. Bikinnya aja buat 100% bulat aja itu hampir nggak ada. Ban, velg, bahkan mungkin segala bentuk bundar. Betul, percaya. Jadi dia jawabin ke saya, gua aja bikinnya nggak bisa bulat. Gimana? Lu mau Gimana lu gimana? Gimana lu udah lonjong, lu ngebulatin gitu ya? Saya jadi bingung. Iya juga, bener juga. Gimana ngebulatinnya lagi ya? Iya. Saya kan nanya, saya pendapat waktu itu saya nanya, lu kan tukang velg nih, pabriknya, tahu nggak sih yang restorasi itu paling bagus mesinnya apa? Dia nggak jawab mesinnya ada di mana, buatan mana. Kita aja bikinnya setengah mati, bikin 0,0 sekian, ya. Apalagi yang di luar. Jadi logikanya begitu. Iya, Oke. logikanya. Bisa dibetulin, tapi mungkin nggak bisa sempurna lagi. Betul. Makanya kadang-kadang kalau udah berkali-kali itu ya udah pasti nggak bakal bisa sempurna. Efeknya apa? Nanti kebalancingnya bakal nggak bagus, getaran dan segala macam. Juga safety kita nggak tahu. Kalau udah bagus lagi, kita nggak tahu dulunya diapain nih, dulunya pernah pecah. Iya, story-nya kamu juga sering dengar velg pecah bisa dilas segala itu nggak mungkin ya. Jangan kalau buat sekedar dilas buat akhirnya jadi pajangan aja nggak apa-apa. Boleh lah kalau buat dipakai lagi nggak mungkin karena material yang dipakai itu mungkin juga nggak senyawa untuk nyambunginnya lagi, nanti nggak bakal kuat. Iya. Gitu. Jadi jangan kata begitu, kita banyak juga ditawarin velg restorasi dari Jepang. Oh, ada juga? Banyak banget. Aduh, kalau dari Jepang tuh sisanya kulkasnya bagus, banyak macam-macam. Velg bekas tuh banyak banget dari Jepang. Saya sebagai pedagang velg dah gitu ya, kalau kategorinya begitu, pasti juga tergiur juga. Ya. Awalnya Om ya. Tapi nggak pernah berani satu kali pun kita masukin begitu karena tadi kita nggak pernah tahu itu asalnya pernah penyoknya sampai kayak apa, udah dibagusin jadi apa. Ya kita nggak berani. Jadi benar-benar yang aman, benar-benar pabrikan, original ya Om ya kan, yang benar-benar presisi, yang mereknya juga bisa dipertanggungjawabkan. Semuanya ya ada di Permaisuri. Dan langsung dari pabriknya. Kita bukan dari toko di luar negeri. Oh karena gitu, bener-bener. Iya. Saya dulu pernah juga zaman tahun 96-an gitu kan lagi zaman velg chrome. Iya, betul Om. Velg apa aja chrome waktu itu lagi model. Dap gitu ya Om. Iya, lagi model. Nah, saya bingung juga nih sama supplier saya, kok diminta apa aja ada ya. Hebat juga loh. Diminta merek A chrome ada, diminta B ada, chrome ada, pokoknya ada semua. Gitu. Karena apa yang dia ketemuin dia kromin aja hilang. Oh iya dong, kalau di kromin udah langsung sempurna lagi semua, ya. Tapi sampai di sini, sampai Indonesia kok balancingnya jelek ya, goyang gitu. Waduh. Mungkin karena kepanasan di chrome-nya itu ya karena itu velg tadi, velg bekas-bekas yang udah jelek-jelek dikromin lagi ya selesai. Nah, juga banyak velg chrome. Nah, ini satu hal ya. Tadi memang nakal, bekas dikromin jadi baru lagi. Ya, yang tadi runoutnya belum bagus, kita kan lihatnya wih, kinclong udah bagus. Udah kayak baru ya Om ya. Yang kedua, juga banyak velg pabrikan yang nakal. Karena misalnya kan banyak dong pabrik-pabrik dari Eropa maupun Amerika, Jepang, bikinnya di Tiongkok apa di mana ya. Karena
dulu kan mereka udah nggak boleh bikin chrome lagi karena limbahnya nggak bagus. Bahaya gitu ya. Nah, yang gagal itu, produksi gagal, kalau velg, misalnya velg cat seperti begini, bisa dikelotokin lalu istilahnya dilebur lagi deh, masih bisa dijual. Nah, kalau velg udah chrome gitu, iya pasti. chrome itu kan metal juga. Betul. Jadi mau gimana ngeleburnya udah nggak bisa jadi bahan bener lagi. Betul. Jadi velg itu yang nilainya udah 0, ya dijualnya ke kita. Karena kelihatannya kan bagus. Jadi jatuhnya limbah tuh Om ya. Ini velg yang nggak bagus ini, yang kurang ini, makanya velg yang kalau kita nggak tahu engkongnya dari mana, orang tuanya dari mana gitu ya. Jadi kita dapatnya yang nggak jelas. Betul. Makanya kita selalu harus dari pabriknya. Iya. Nah tuh itu kiatnya dari Om Bowo. Ini asli langsung nih Om Bowo. Bener-bener kalau waktu itu ngobrol sama gue aja, ketemunya sama apa engineer Fozen apa, udah puyeng dah pokoknya. Nah, Om kasih contekan Om, mungkin nggak sih Om sekarang ini kan benar-benar masih di dunia ini masih dicengkram sama teknologi force gitu, mungkin nggak sih Om, mungkin nggak ada teknologi setelah force Om? Sekarang udah kejadian. Waduh, jadi gini, belum update sekarang itu velg yang teman kamu pakai itu kan flow foam. Ah iya. Flow foam itu sebenarnya gini, kalau kita ngomong velg yang tadi yang paling sederhana, basic itu berarti velg cetak. Di sini yang paling basic sampai yang paling bagusnya di sini velg forge. Ya. Forge itu macam-macam ya, ada yang magnesium dan macam-macam ya. Ini kategori cara bikinnya dulu. Iya. Tapi di sini sempurna, lebih bulat, lebih 0,000 sekian, yang di sini mungkin 1, berapa runout-nya tadi. Tapi di sini harga lebih rendah. Di sini mahal banget. Jadi gimana? Hidup ini kan begitu. Iya. Komprominya gimana nih? Nah, ada satu teknik baru. Sebenarnya nggak baru sih, awalnya tahun 90-an. Cuman biasa, kalau teknologi baru kan pasti masih mahal. Lama-lama makin rendah ya. Nah, itu teknologi disebutnya flow foam. Flow foam itu sebenarnya velg cetak. Tapi problem velg cetak apa sih? Velg cetak itu problemnya kita merasa kurang bulat, kurang presisi kebulatannya. Nah, jadi kalau dia hanya bikin segini, lalu yang segininya itu ditarik. Lonjongin ke bawah. Kayak gitu orang ya? bikin itu apa? Iya, Ya, iya. Seperti begitu. Nah, itu namanya flow foam. Bisa dari forge, bisa dari cetak. Tapi kalau dari forge juga ngapain digituin lagi? Iya. Kalau forge itu tujuannya cuma buat ngehemat aja dan madetin. Tapi kalau dari velg cetak itu jadi buat run out-nya dan buat madetin supaya lebih solid, juga lebih ringan, lebih kuat juga ya. Nah, teknologi flow foam ini sekarang yang lagi in. Lagi in ya, Ya, jadi kayak yang Mas Rahmat pakai itu kan Fosun yang HF5 itu dibuatnya dengan teknologi flow foam. Jadi kayak misalnya kayak gini, dia bikin hanya depannya ini udah jadi begini. Nah, belakangnya itu ditarik, Mas. Tapi masih tetap dari bahan yang depannya Om Iya, gitu. bahan tebel, jadi mungkin hanya segede ini. Kalau misalnya ini bahannya ini mungkin dia hanya segini deh. Nanti ditarik sampai barrel Panjang ini. gitu. Ya. Om, kalau umpamanya yang katanya Om bilang sekali cetak dung jadi langsung prek bener-bener utuh dia dari ujung sampai ujung, itu teknologi Itu apa Om? Itu punch forging gitu ya. Jadi yang ditembak begitu langsung keluar palang 6 jadi TE37 kayak gitu. Nah, itu pasti lebih sempurna. Itu Dalam sempurna arti ya? bener-bener sama sekali nggak pernah mengalami cetakan. Bener-bener, makanya disebutnya forging. Forge itu kan tempa. Jadi kayak di ting gitu loh. Nah, ini cuman yang nibanin 8.000 ton berkali-kali, jadi keluarnya langsung begitu, tinggal dirapihinnya, dibentuk aja. Beberapa velg ada begini, cuma kendalanya kalau kayak gitu modelnya nggak bisa terlalu ajaib depannya, karena kayak rumit-rumit kecil-kecil gini pasti susah. Kecuali dia buat dulu dari gedenya baru dipotong lagi. Gitu. Nah, itu biasanya pabrik-pabrik itu di Jepang ya yang bikin gitu. Di Rusia juga banyak sih. Di US juga ada, cuman kebanyakan yang praktekin begitu seperti pabrik-pabrik di Jepang. Siap Om, bentar Om, aneh iklan dulu nih buat kawan-kawan Esmok yang ada di daerah atau komunitas yang lain yang ada di daerah belum tahu bahwasanya permaisuri itu ada di mana aja. Kita kalau sekarang nih kita lagi ada di Permaisuri Sunter yang baru, yang keren banget, gede banget tempatnya, barangnya juga pun banyak. Masih ada juga di Mahakam untuk kawan-kawan yang di selatan, masih eksis juga tempat yang benar-benar udah legenda banget di situ. Di BSD juga seperti itu. Nah, ini mungkin ibaratnya lu bisa lihat
IG-nya atau umpamanya address-nya ada di sini ya kan. Nanti ntar umpamanya bisa mau lihat-lihat, ngecek-ngecek apa segala macam bisa pastinya ada sama salesnya, tim salesnya Permaisuri. Om, pastinya kalau umpamanya gua ngomongin pelek ini mah nggak ada habisnya Om lah. Dan gua juga kalau udah pakai bahasa-bahasa pabrikan kayak gitu pastinya udah puyeng dah segala macam. Nah Om, kembali ke dunia otomotif di Indonesia aja nih Om. Gimana nih Om menyikapinya dengan ibarat produknya Permaisuri, bahwasanya ada genre-genre dari branded mobil yang beda, yang lain, atau gimana pangsanya, apa segala macam. Apa sih yang bisa dihadirkan untuk tetap eksis dari Permaisuri untuk semua genre modifikasi Indonesia Om? Nah ini menjawab pertanyaan kamu ya. Untuk menyiapkan buat segala macam genre itu seperti toko sepatu. Ada orang mau yang pakai sepatu kulit, bawahnya kulit juga. Nggak semua orang mau begitu. Ada yang mau sepatu cats, yang bawahnya karet. Macem-macem loh. Udah dua nih. Baru dua tuh. Dua. Yang sepatu cats, saya maunya yang nggak pakai tali. 3. Yang sepatu kulit, saya maunya yang pantofel biasa, yang wingtip segala macam. Udah berapa? Udah 4 itu. Udah terus lah pasti nggak ada habisnya. Udah gitu ukurannya. Udah gitu warnanya. Nah, jadi kalau kita balik ngomong ke tahun 80-an, tahun awal-awal tahun 90-an gitu. Itu dulu kalau kita beli pelek itu gampang. Karena zaman itu mobilnya hanya ada beberapa PCD doang. 512, 520, 400, 414, 639 ini jarang dulu. Iya betul. Ya, cuman itu doang. Nggak ada yang lain. Mobilnya juga itu aja. BMW cuma semacam, Mercedes cuma semacam. Toyota yang mau dirubah-rubah cuma satu macam. Ya kan? Sekarang Toyotanya ada berapa? Mitsubishi ada berapa? Ya kan? Belum udah PCD-nya, belum offset insetnya lagi berapa? Macam-macam. Nah ini bagaimana kita menyikapinya ya? Kita harus bisa nyediain buat semua kepentingan itu. Yang datang mobil A ya ada, yang mobil B ada, mobil C ada. Yang penting nggak boleh satu gaya buat semua mobil. Wah, nah, itu nggak bener, namanya tuh baru jualan tuh. Ini mantap ya kan? Nih satu gaya untuk semua mobil. Nggak ada itu, ya kan? Kayak orang jualan sepatu bisa nggak dia jualan sepatu satu gaya itu buat semua orang yang ngantor pakai sepatu itu. Pak, mau beli sepatu, bawa mau kemana? Saya ngantor. Ini sepatunya. Bawa mau ngapain? Saya mau olahraga. Ini sepatunya. Satu doang. Semuanya gitu, gayanya sama. Nggak bisa itu begitu. Makanya saya bilang itu jatahan itu bukan gaya, ya kan? Nah, jadi harus nyediain. Jadi bagaimana dong bisa banyak banget? Memang banyak, tapi kita harus mengarahkan sekarang tadi, ya trennya seperti apa yang sedang berjalan dan yang akan berjalan. Ukuran apa aja sih yang lagi tren? Kamu kalau mau ikuti ukuran dari 15 sampai 22 ya juga nyediainnya. Iya, bener dong. Tapi yang mana sih yang logika aja gitu, yang logis. Sekarang orang pakai 18-nya untuk mobil ini, apakah mobil ini mau pakai 20 juga? Kayak gitu, kita memfilter yang populer dah, populer demand. Betul. Tapi kalau mau yang beda sendiri, yang kayak tadi saya bilang, saya mau yang beda, ya saya bisa buatin 4 aja buat kamu. Gitu. Betul. Ya. Jadi limitless lah. Iya. Hampir limitless, nggak boleh ngomong limitless. Nah Om, apa nih Om, mungkin ibaratnya pesan-pesan buat kita, kayak kita Esmo gitu, pesan-pesan modifikasi kawan-kawan di Indonesia gitu, pesan-pesannya dari Om Bowo nih seperti apa untuk mensupport kita nih, kawan-kawan lah yang di dunia perotomotifan nih Om, gimana Om? Ya, kita sama-sama hobi dari mobil ya. Iya Om. Yang penting gaya itu jangan sampai salah gaya, tapi yang paling penting itu harus tetap safety. Ya, itu speknya harus benar, dan kalau kita mau sedikit off dari yang ya namanya modifikasi pasti off dari standarnya. Apakah speknya itu juga udah benar dan sesuai. Lalu barang-barang yang dipakai itu layak pakai apa enggak. Gitu. Yang kayak tadi kan misalnya, oh saya mau gaya begini, nggak ada, tapi cari velg yang bekas selas-selasan itu yang saya hindarin. Hindarinnya, ya. Betul. Jadi di luar gaya nomor 1 kita harus safety dan proper. Siap, ini udah deh pesannya seorang ayah nih, bukan ibaratnya seorang bosnya Permaisuri lagi. Ini bener-bener good father gue bilang sih, bahwasanya
dipikirin keselamatannya gitu. Terus juga yang bener juga caranya apa segala macam. Om, sepertinya kalau umpamanya mau banyak lagi, mungkin mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti, kita sharing lagi sama Om Bowo, mungkin umpamanya ada produk apa atau gimana apa segala macam, kita siap Om untuk bisa bantu bedah gitu. Anytime, ya silakan. Nanti juga terima kasih Om udah bisa hadir gabung di live kita di Permaisuri. Mudah-mudahan doa kita, mudah-mudahan Permaisuri selalu eksis, maju, sukses selalu gitu Om. Oke. Itu bincang-bincang gua dari Esmok sama Om Bowo. Jarang-jarang banget nih ketemu Om Bowo, asli jujur di IG gua tuh dia adalah salah satu bener-bener apa ya, bener-bener pujaan gua banget. Tapi gua karena ngebayangin tanpa ada Om Bowo nggak mungkin merek ini ada semua. Lu harus bersyukur sama Om Bowo. Om Bowo bener-bener berjuang selama 28 tahun ya Om ya, benar-benar memberikan untuk modifikasi Indonesia secara menyeluruh. Oke, Esmok Om, we are one Om. Happy anniversary buat Esmok yang ketiga. Satu rasa, sejuta cerita. Esmok, we are one. Happy anniversary yang ketiga buat Esmok. Aduh, satu rasa sejuta cerita. Oke, sorry. Kamu cuek Om. Selamat ulang tahun buat Esmok yang ketiga. Pada tanggal 10 September ini, Esmok sejuta cerita. Cerita lagi. Om, sorry. Happy anniversary buat Esmok yang ketiga. Esmok satu rasa, sejuta cerita. Esmok we are one. Thank you. Sip. Oke, thank you Om Bowo. Thank you, atas sama-sama. waktunya nih. Terima kasih Sama-sama, banyak. saya terima kasih. Satu kehormatan buat saya juga untuk diajak bicara. Terima kasih ya. Sehat selalu Om Bowo. Sama-sama. Iya. Ini kita mau satu